Nah, yang pertama kita pilih admin. Ya, kita pilih admin. Ingat, kalau belum dirubah, ya, kalau belum dirubah passwordnya, maka untuk admin passwordnya admin 123456. Nih. Terus kita pilih wali kelas. Kita pilih admin. Di sini sembarang masih, semesternya sembarang, kita login dulu. Nah, setelah kita login, nah ini, maka kemudian ambil data Dapodik, kita ambil data Dapodik, yang kita sinkron hanya semesternya dulu. Baik teman-teman yang sudah pernah install versi 1.0 maupun yang belum, maka yang kita sinkron adalah data semesternya dulu. Maka akan menambah. Dari hanya satu data semester, kalau kita klik sinkron, maka otomatis akan menambah di sini menjadi 11. Nah, 11 semester. Setelah itu kita keluar dulu. Kita keluar. Baru kita login lagi, otomatis kalau login sebagai admin, pilihannya sudah 2020/2021 ganjil. Kita pilih sebagai admin, kemudian login. Nah, setelah itu ngapain? Kita ambil data Dapodik, terus sinkron semua data. Kita klik sinkron semua data. Di sini nanti yang lama adalah pada saat sinkron data siswa. Ini saya menggunakan data Dapodiknya miliknya SD Islam Said Naum ini. Jadi di aplikasi di laptop saya Dapodiknya adalah Dapodiknya miliknya SD Islam Said Naum. Nah, di sini ini yang lama adalah data siswa. Mengapa lama? Tadi saya katakan karena selain mengambil data siswa, mengambil identitas siswa, baik itu lahirnya di mana, orang tuanya siapa, dan seterusnya. Makanya akan lama. Kemudian dia juga akan membandingkan dengan data longitudinal. Nah, perlu diketahui bahwa data siswa ini yang kami ambil adalah data siswa yang terdaftar dan yang sudah terregistrasi. Jadi syaratnya siswanya sudah ada di data siswa dan di data atau di daftar registrasi dia muncul dan belum pernah di-delete, artinya apa? Soft delete-nya 0 dan juga dia belum pindah. Nah, jadi syaratnya sekali lagi agar muncul, pertama nanti sudah masuk pada tabel siswa, yang kedua sudah registrasi. Selanjutnya kalau sudah, maka nanti akan muncul juga anggota rombel. Nah, ini anggota rombel ini asal siswanya sudah dimasukkan ke kelas reguler, maka dia akan muncul sebagai anggota rombel. Nah, ini nanti saat menampilkan berapa siswa yang sudah tersinkron, itu kami joinkan database-nya antara data siswa yang sudah tadi terregistrasi dengan data di anggota rombel. Maka kemudian muncul berapa ratus siswa dari sekolah tersebut. Kemudian kalau data rombel, data kelas, ini yang tampil adalah data rombel yang dimasukkan ke Dapodik beserta yang sebagai guru kelas atau wali kelasnya. Nah, ini hati-hati, apabila nanti ada guru kelas yang belum masuk ke Dapodik, kemudian dijadikan guru kelas tersebut, maka otomatis rombelnya tidak tampil. Nah, ini hati-hati. Nah, kalau pengambilan data sudah selesai, maka akan berubahlah warnanya yang semula merah, itu menjadi berwarna-warni. Setelah itu, admin dilanjutkan dengan klik data user. Jangan lupa, data user, kemudian apa? Generate ulang user. Nah, ini untuk memberikan hak akses siapa saja yang boleh menggunakan aplikasi Eraport. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, maka muncullah ini loh data user gurunya, ini data user wali kelas. Selanjutnya masuk ke data referensi Dapodik. Mana yang diperlukan? Yaitu pada data mata pelajaran. Nah, ini diklik. Di sini ringkasannya, kalau ini belum ada, tolong diisi. Ini wajib. Karena kalau tidak diisi, nanti di lagernya tidak akan muncul. Nah, pengisian ringkasan ini maksimal 10 karakter. Saya ulang lagi, jadi mengisi misalkan bahasa Inggris, mau diisi apa? Nah, itu nanti di sini ringkasannya, kalau mau mengaktifkan, klik tombol ringkas mata pelajaran. Kemudian berubahlah di sini bisa diisi. Nah, misalkan bahasa Inggris, kita anggap B spasi ing misalkan. Nah, ini baru 5. Jadi maksimal ini 10 karakter. Kalau sudah silahkan disimpan. Nah, oke. Setelah itu baru kita masuk, untuk admin masuk ke data referensi lokal. Yang pertama adalah kita klik mapping mapel K13. Di sini harus diisi. Kalau ini tidak diisi, maka nanti tidak tampil di rapor. Misalkan, contohnya di sini, ini memilih pendidikan agama Islam. Seharusnya yang benar memilihnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seharusnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di KD dari Balitbank, maka muncullah agama Islam dan budi pekerti. Karena ini berbeda kode. Tetapi karena melihat atau kami berdasarkan anjuran teman-teman, bahwa banyak sekolah ternyata yang memilih pendidikan agama Islam, tidak ada kata-kata dan budi pekerti, maka di KD-nya sudah saya buat, baik itu memilih pendidikan agama Islam maupun memilih pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tetap akan muncul. Nah, di sini kelompoknya apa? Nah, untuk pendidikan agama Islam, kelompok wajib. Nomor urut di rapor berapa? Nah, misalkan dikata ini untuk agama Islam 1. Kemudian,
PKN, masuk mata pelajaran wajib nomor 2, dan seterusnya. Semua diisi, kalau sudah baru disimpan. Nah, oke. Setelah ini selesai pengisian, dilanjutkan masuk ke data KKM mata pelajaran. Nah, ini ada 2, satunya input langsung, satunya impor. Silahkan kalau mau impor, diklik impornya, maka setelah diklik impor ada menu download format impor. Kita klik di sini. Ini bagi mau impor. Kemudian kalau sudah, maka akan muncul pada bagian bawah, ini namanya FKKN, ini XLS. Nah, silahkan ini disimpan terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti diedit untuk apa? Untuk isinya. Nah, ini bawah sudah ada di dalam FKM 1, kita buka menggunakan Excel, silahkan diisi. Nah, ini KKM-nya berapa untuk masing-masing kelas, baik kelas 1 sampai dengan kelas 6. Silahkan diisi KKM-nya. Setelah itu, baru kemudian saya anggap misalkan KKM-nya semua 70, misalkan saja. Nah, ini saya anggap semua 70, saya tarik ke bawah, misalkan. Nah, kemudian di sini khusus untuk yang guru SD ini saya kosongkan saja. Ini karena ada nomenklatur, di sana ada, maka muncul, maka ini diisi boleh, tidak boleh. Ya. Nah, kemudian ini kita simpan. File, save, misalkan. Atau saya save as saja. Biar saya dapat mencari, nanti saya taruh di download. Kemudian namanya ini saya ganti dengan FKKM 2021, ini misalkan SKR misalkan. Maksudnya sekarang misalkan. Biar saya nanti mudah mencarinya. Saya save. Oke. Kalau sudah, saya kembali ke aplikasi. Ya. Saya tinggal pilih sekarang. Pilih filenya yang akan saya download tadi ada di download. Kemudian tadi namanya FKKM SKR. Nah, dari ini FKKM 2021 SKR. Ini saya klik 2 kali. Maka muncullah di sini. Tinggal upload KKM. Nah, maka KKM-nya sudah akan muncul di sini. Jangan lupa ini harus disimpan. Kalau tidak disimpan, maka pengisian tadi belum berhasil. Jadi kalau sudah input KKM, ini silahkan terus disimpan. Nah, maka input KKM sudah selesai. Oke, ini KKM-nya. Ini pun masih bisa diedit apabila ternyata dalam sekolah atau suatu sekolah KKM untuk agama Islam tidak 70, mau diganti lagi silahkan. Oh, ternyata 90 boleh, kita simpan lagi. Maka akan berubahlah nanti yang semula 70 menjadi 90 untuk yang agamanya tadi. Nah, selanjutnya ini kita ambil KKM satuan pendidikan, kita klik. Nah, secara default KKM-nya di sini tadi untuk yang kelas 10 karena kita sudah mengganti agama tadi jadi 90, maka rata-rata KKM satuan pendidikannya KKM apalnya di 73. Nah, satuan pendidikan secara otomatis akan mengambil nilai KKM terkecil ini secara otomatis. Apabila sekolah mau mengganti, silakan diklik edit. Nah, silakan diklik edit, nanti kita tambahkan KKM-nya maunya berapa. Nah, itu. Terus kemudian ini saya batal saja. Saya masukkan setelah satuan pendidikan, kita masuk langsung ke bobot PH, PTS, dan PAS. Nah, ini tingkat kelas 1 misalkan, berapa bobotnya? Standarnya atau bobotnya ini 211, artinya bobot untuk ulangan harian itu 2, bobot untuk nilai tengah semester 1, dan bobot untuk akhir semester 1. Silahkan disimpan bobotnya. Nah, di sini, ini untuk tingkat 2 misalkan, kita simpan. Nah, ini pun juga bisa untuk mengcopy bobot penilaian. Nah, itu. Ini setelah selesai, maka ada data kompetensi dasar. Inilah yang baru. Nah, di sini, jadi apabila ternyata ingin mengimpor bahasa Indonesia, misalkan. Nah, ini ada bahasa Indonesia yang dari Permen 37. Kalau saya ambil lagi, ada juga yang dari Balitbank. Nah, kalau misalkan ingin mengimpor, caranya klik impor kompetensi dasar. Setelah itu download dulu format impornya. Nah, mata pelajaran apa yang akan diimporkan? Misalkan saya anggap karena sekolah mau menyederhanakan secara mandiri untuk bahasa Indonesia misalkan, atau tidak bahasa Indonesia, saya pilih kemudian download format impornya. Nah, maka data kompetensi dasar yang ada di aplikasi akan ditampilkan. Munculnya ini FKD, itu maksudnya format kompetensi dasar, kode 300110 ini adalah kodenya untuk bahasa Indonesia. Kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, maka di sini akan muncullah nanti untuk di-download maksudnya. Nah, ini kalau sudah kita save, maka akan muncul di bawahnya ini bisa dibuka. Nah, ini kalau dibuka apa? Nah, ini adalah tampilan dari KD-KD yang ada di aplikasi. Tadi saya katakan, apabila diisi bidang, nanti pada kolom bidang ini, kalau isinya 5, berarti KD ini adalah KD yang dari Balitbank. Kalau ini isinya 1, adalah KD yang dari Permen 37. Kalau sekolah mau menambah sendiri dengan penyederhanaannya, maka dengan penyederhanaan mandiri, maka silahkan ditambahkan di sini. Ya. Ini misalkan 187 untuk kelas 1 misalkan. Kemudian di sini semesternya adalah untuk
semester, anggaplah di sini semester 1, silahkan. Nah ini, kemudian apalagi yang perlu, pengisian pada bidang ini harus angka 9. Ya, ini angka 9. Apabila ini penyederhanaan mandiri. Dan untuk pengisian di sini, untuk pengisian ringkasan, ini diusahakan. Jadi diusahakan maksimal 60 karakter. Apabila ternyata 60 karakter kok tidak bisa, ternyata sampai 70 diperbolehkan walaupun nanti warnanya merah. Ya, walaupun nanti warnanya merah. Tapi tetap boleh, karena apa? Di sini bukan tujuan utama. Tujuan utamanya nanti saat deskripsi siswa, itu kami dibatasi maksimal 300 karakter. Kalau di sini, maka kami berikan alangkah baiknya diusahakan hanya sampai 60 karakter. Tetapi apabila ternyata tidak bisa, boleh sampai 70, boleh 80 juga boleh. Yang penting, pada saat deskripsi umum atau deskripsi lengkap siswanya, tidak boleh melebihi 300 karakter. Nah, kalau ini sudah diisi lengkap, silahkan disimpan. Hati-hati bahwa saat di-download, ekstensinya masih XLSX. Maka harus disimpan menjadi apa? Ini pakai save as, saya taruh di download saja. Ya. Harus save tipenya dalam bentuk XLS atau Excel 97/2003. Ini harus ini. Nah, ini namanya saya simpan dalam bentuk FKD 3001100, tapi ini XLS. Saya simpan di download, saya save. Oke. Kemudian continue. Setelah itu baru kembali ke aplikasi e-lapor. Sekarang gimana? Silakan tadi pada bagian muatan lokal tadi, referensi lokal, kita klik data kompetensi dasar, kemudian impor. Nah, kita pilih filenya. Kita pilih filenya. Tadi filenya FKD 3001100 XLS. Nah, kita klik. Kalau sudah tinggal upload. Nah, nanti otomatis dia akan merubah data atau menambah data. Kalau ternyata tadi itu datanya hanya sekedar dari aplikasi, kemudian di-download tanpa ditambah, maka dia akan merubah data, jadi mengedit. Jadi jangan takut, dia tidak akan menambah. Kalau misalkan misalkan ternyata tidak ada perubahan data atau data penambahan. Asal itu nanti kode sama, maka hanya akan update saja. Ini langkahnya untuk impor KD. Selanjutnya setelah berhasil impor, maka kita cek data butir-butir sikapnya. Di sini yang utama bahwa kita boleh tambah butir sikap, mau berapa butir sikap yang ditambahkan yang akan dikembangkan di satuan pendidikan tersebut. Misalkan tambah 5 ya silahkan. Maka milih butir sikap spiritual atau sosial dan seterusnya. Nah, standarnya di aplikasi kalau saya klik atau tambah bahwa untuk sosial ini ada 8, yaitu saya kode 1 sampai 8. Ini kalau saya tampilkan. Kemudian kalau untuk yang spiritual hanya ada 4, ini standarnya atau defaultnya. Sekolah atau satuan pendidikan boleh menambah sendiri. Nah, kalau semua ini sudah selesai, sudah diisi, maka barulah e-lapor siap digunakan oleh guru. Nah, sekarang saya akan lanjut ke guru. Caranya saya klik data user dulu, kemudian misalkan saya ambil Abdul Aziz ini. Oke, saya copy, saya keluar dari aplikasi, kemudian saya